Hai sahabat TV10, ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi menarik untuk kalian. Kalau ngomongin Eropa, mungkin jangan langsung kebayang tuh Menara Eiffel, salju, atau bangunan-bangunan tua yang estetik banget ya. Tapi tahu nggak sih, di balik semua itu, ada juga kehidupan umat muslim yang ternyata cukup besar dan penuh perjuangan. Gimana sih ceritanya Islam bisa sampai ke sana? Dan gimana hidup mereka sekarang? Yuk kita ulik satu-satu. Yang pertama, Prancis. Kalau ngomongin Prancis, pasti yang langsung keinget tuh Menara Eiffel, kota Paris yang romantis, atau roti croissant yang renyah itu. Tapi tahu nggak sih, di balik semua itu, ternyata Prancis juga punya salah satu komunitas muslim terbesar di Eropa loh. Islam mulai masuk Prancis dari abad ke-8, tapi baru benar-benar berkembang pesat sejak banyak imigran dari Aljazair, Maroko, dan Tunisia datang setelah Perang Dunia Kedua. Sekarang jumlah muslim di Prancis udah lebih dari 5 juta orang, dan mereka tersebar di kota-kota besar kayak Paris, Marseille, dan Lyon. Karena jumlahnya yang besar, tentu aja ada banyak masjid yang berdiri di sana. Salah satu yang paling terkenal adalah Grand Mosque di Paris atau Masjid Agung Paris yang megah banget. Masjid ini udah ada sejak tahun 1926 dan jadi pusat kegiatan keislaman dan budaya. Selain tempat ibadah, masjid ini Prancis juga sering jadi tempat belajar, diskusi, dan buka puasa bareng pas Ramadan. Walaupun nggak semudah di negara mayoritas muslim, tapi masjid tetap jadi tempat ngumpulin semangat umat. Soal makanan halal juga makin gampang dicari. Di daerah-daerah yang banyak muslimnya, ada banyak restoran halal, mulai dari masakan Timur Tengah, Afrika Utara, sampai kebab pinggir jalan. Bahkan beberapa supermarket udah nyediain bagian khusus halal, meski kadang ada tantangan kayak pelabelan yang kurang jelas. Tapi komunitas muslim tetap kreatif, cari alternatif, makanan yang aman dan sesuai syariat. Untuk gaya berpakaian, muslim di Prancis punya cara sendiri buat tampil tetap stylish tanpa ninggalin syariat. Banyak muslimah yang pakai hijab dengan gaya yang simple tapi elegan. Dan muslim juga sering tampil dengan baju-baju yang sopan dan modern. Tapi, memang ada juga tantangan soal aturan negara, soal pakaian keagamaan di ruang publik atau sekolah, yang bikin diskusi soal kebebasan beragama makin ramai dibahas. Tradisi keislaman, kayak Ramadan dan Idul Fitri, tetap dirayain meriah walau tinggal di negara sekuler. Saat Ramadan, banyak masjid yang gelar buka puasa bersama, dan komunitas-komunitas muslim sering ngadain kegiatan sosial buat bantu sesama. Pas Idul Fitri, suasananya juga nggak kalah seru, pakaian terbaik keluar, makanan khas disajikan, dan keluarga-keluarga saling berkunjung walau suasana negaranya nggak libur nasional. Meski jauh dari tanah asal, semangat Islam tetap hidup dan berwarna di hati muslim Prancis. Berikutnya, Spanyol. Kalau ngomongin Spanyol, kebanyakan orang langsung kepikiran sepak bola atau flamenco. Tapi tahu nggak, dulu Spanyol pernah jadi pusat peradaban Islam yang namanya Andalusia. Selama lebih dari 700 tahun, umat Islam hidup dan berkembang pesat di sana. Ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur Islam waktu itu jadi sorotan dunia. Salah satu peninggalan yang masih bisa dilihat sampai sekarang yaitu Masjid Cordoba dan Istana Alhambra. Bangunan-bangunan ini bukan cuma keren dari segi desain, tapi juga bukti sejarah yang gak bisa dipisahin dari identitas Spanyol. Banyak turis dari berbagai negara datang buat lihat langsung jejak Islam masa lalu di sana. Sekarang, komunitas muslim di Spanyol jumlahnya terus bertambah. Kebanyakan dari mereka adalah imigran dari Maroko, Aljazair, dan beberapa negara Afrika lainnya. Ada juga yang udah jadi warga negara Spanyol dan lahir di sana. Mereka tinggal di kota-kota besar seperti Madrid, Barcelona, dan Granada. Walau hidup di negara mayoritas non-muslim, muslim di Spanyol tetap bisa menjalankan agamanya dengan cukup bebas. Di beberapa kota udah ada masjid,
toko makanan halal, dan komunitas Islam aktif. Meski sempat ada tantangan soal diskriminasi, tapi generasi muda muslim di sana makin berani mengekspresikan identitas mereka. Yang menarik, banyak anak muda muslim Spanyol sekarang mulai aktif di dunia sosial, pendidikan, bahkan politik. Mereka pengen nunjukin kalau jadi muslim itu bukan halangan buat maju. Justru, keberagaman identitas ini bikin mereka punya cara pandang yang unik dan kaya akan nilai budaya. Berikutnya, Inggris. Kalau ngomongin muslim di Eropa, Inggris termasuk salah satu negara yang punya komunitas muslim terbesar. Ada lebih dari 3 juta muslim yang tinggal di sana. Mayoritasnya berasal dari Asia Selatan, kayak Pakistan, India, dan Bangladesh. Tapi sekarang udah banyak juga yang asli Inggris atau lahir dari keluarga imigran. Di kota-kota besar kayak London, Birmingham, dan Manchester, kehidupan muslim cukup aktif. Bisa nemuin masjid gede, toko makanan halal, sekolah Islam, sampai pusat komunitas. Masjid East London Mosque, misalnya, jadi salah satu masjid terbesar dan tersibuk di Inggris. Yang menarik, banyak muslim Inggris aktif banget di berbagai bidang, mulai dari politik, pendidikan, sampai dunia hiburan. Ada anggota parlemen, atlet, aktor, dan influencer muslim yang cukup berpengaruh. Mereka nggak ragu tampil dengan identitas Islam dan ikut ngasih warna buat masyarakat Inggris. Pas Ramadan, suasana di kawasan muslim di Inggris terasa spesial. Banyak masjid ngadain buka puasa bareng dan kajian. Bahkan beberapa jalan kayak kota Whitechapel, London, penuh lampu dan dekorasi Islami. Hari Raya Idul Fitri juga rame. Banyak taman dijadiin tempat salat bareng. Walau kadang masih ada tantangan soal Islamofobia, tapi muslim di Inggris makin solid dan terorganisir. Generasi mudanya juga makin aktif ngebawa narasi positif soal Islam. Mereka pengen nunjukin kalau jadi muslim dan warga Inggris bisa sejalan dan saling menguatkan. Berikutnya, Jerman. Muslim di Jerman jumlahnya sekitar 5 juta orang, dan sebagian besar dari mereka keturunan Turki. Mereka udah tinggal di sana sejak tahun 60-an, waktu Jerman ngundang para pekerja dari luar negeri buat bantu pembangunan negara pasca perang. Lama-lama mereka menetap berkeluarga dan menjadi bagian penting dari masyarakat. Di kota besar kayak Berlin, Cologne, dan Frankfurt, kita bisa nemuin masjid-masjid yang megah dan komunitas Islam yang aktif banget. Masjid Cologne Central Mosque, misalnya, jadi salah satu yang terbesar di Eropa. Gaya arsitekturnya modern banget, tapi tetap kental nuansa Islamnya. Makanan halal juga gampang dicari, terutama di lingkungan yang banyak muslimnya. Supermarket halal, restoran kebab, sampai toko Turki bertebaran di mana-mana. Bahkan beberapa sekolah juga udah nyediain makanan halal buat siswa muslim. Pas Ramadan, banyak kegiatan digelar kayak buka puasa bareng, salat tarawih di masjid, dan pengajian rutin. Hari Raya Idul Fitri biasanya dirayain bareng komunitas, ada yang salat di taman atau stadion, lalu lanjut halal bihalal dan makan-makan. Meski kadang masih ada kasus diskriminasi, terutama dari kelompok ekstrem kanan, tapi muslim di Jerman makin solid. Mereka juga mulai aktif di dunia politik, sosial, dan budaya. Banyak anak muda muslim yang vokal soal toleransi dan pengen nunjukin kalau Islam bisa hidup damai di tengah masyarakat Jerman. Jangan kemana-mana ya Sobat TV10, karena habis ini kita akan bertemu lagi dengan kehidupan muslim di Eropa. Jangan ganti channelnya ya, tetap di redaksi Dunia Islam, inspirasi dan edukasi.
Halo Sobat TV10, kembali lagi nih di program acara TV10. Tanpa basa-basi kita lanjutkan saja kehidupan muslim di Eropa. Langsung saja simak videonya. Yang pertama, Italia. Muslim di Italia jumlahnya sekitar 2,5 juta orang dan terus bertambah setiap tahun. Mayoritas dari mereka datang dari negara-negara Afrika Utara kayak Maroko, Tunisia, dan Mesir. Mereka biasanya tinggal di kota besar kayak Milan, Roma, dan Napoli. Di Italia, masjid nggak sebanyak di negara Eropa lainnya. Bahkan, sebagian besar tempat ibadah muslim masih berupa musola kecil atau ruang komunitas. Tapi ada juga masjid besar seperti Masjid Agung Roma yang megah banget dan jadi simbol keberadaan Islam di sana. Cari makanan halal di Italia lumayan gampang, terutama di kota besar, restoran kebab, warung Maroko, dan toko bahan makanan halal cukup banyak. Di supermarket juga mulai muncul label halal, walaupun belum sebanyak di Prancis atau Jerman. Saat Ramadan, komunitas muslim biasanya ngumpul buat buka puasa bareng, apalagi di sekitar masjid. Walaupun nggak seramai di negara mayoritas muslim, tapi suasananya tetap hangat dan kekeluargaan banget. Di Idul Fitri, mereka sholat di taman-taman kota atau lapangan terbuka. Walaupun tantangan soal integrasi dan diskriminasi masih ada, muslim di Italia makin aktif nyuarain haknya, bahkan juga ikut terlibat di kegiatan sosial dan kampanye toleransi. Mereka pengen nunjukin kalau muslim juga bagian dari wajah modern Italia. Berikutnya, Swiss. Muslim di Swiss jumlahnya sekitar 5% dari total penduduk. Mayoritas dari mereka adalah imigran dari negara Balkan, kayak Albania dan Bosnia. Terus ada juga dari Turki dan Timur Tengah. Mereka tersebar di kota-kota besar kayak Zurich, Geneva, dan Bern. Yang menarik, di Swiss ada tempat kontroversi soal menara masjid. Tahun 2009, Swiss ngadain referendum dan hasilnya mayoritas milih buat larang pembangunan menara baru. Walau begitu, muslim tetap bisa beribadah dan punya masjid tanpa menara di banyak tempat. Makanan halal juga cukup tersedia di Swiss. Ada toko daging halal, restoran kebab, dan restoran Timur Tengah di kota-kota besar. Meski nggak sebanyak di Jerman atau Prancis, tapi tetap cukup buat memenuhi kebutuhan umat muslim di sana. Saat Ramadan, komunitas muslim sering bikin acara buka puasa bareng dan kajian. Kegiatan ini biasanya diadakan di pusat komunitas Islam atau masjid lokal. Pas Idul Fitri dan Idul Adha, mereka salat di lapangan atau gedung serbaguna yang disewa khusus. Muslim di Swiss makin aktif di bidang pendidikan dan sosial. Banyak dari mereka yang sekolah tinggi dan ikut dalam kegiatan antar agama buat bangun toleransi. Walaupun sempat ada tantangan dari kebijakan pemerintah, semangat mereka buat hidup damai tetap kuat. Yang terakhir, Belanda. Muslim di Belanda jumlahnya sekitar 5% dari total penduduk. Mayoritas mereka berasal dari Turki dan Maroko yang udah tinggal di sana sejak tahun 1960-an sebagai pekerja migran. Sekarang udah banyak generasi kedua dan ketiga yang lahir dan besar di Belanda. Masjid di Belanda gampang ditemuin, terutama di kota-kota kayak Amsterdam, Rotterdam, dan Utrecht. Masjid bukan cuma tempat sholat, tapi juga jadi pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Bahkan ada masjid besar dibangun dengan arsitektur modern dan terbuka buat umum. Soal makanan halal juga nggak susah dicari. Ada restoran halal, toko daging halal, bahkan supermarket yang punya label halal khusus. Apalagi kota-kota besar yang multikultural. Makanan halal udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pas Ramadan, komunitas muslim aktif banget. Ada acara buka puasa bersama, tarawih berjamaah, sampai pembagian makanan gratis buat yang butuh. Idul Fitri juga dirayain meriah, biasanya sholat di taman atau lapangan, terus lanjut silaturahmi dan makan-makan.
Muslim di Belanda juga mulai banyak yang aktif di politik dan media. Mereka mengangkat isu-isu toleransi, diskriminasi, dan hak minoritas. Meskipun kadang masih ada tantangan soal Islamofobia, tapi suara Muslim Belanda makin kuat dan didengar di ruang publik. Itu tadi kehidupan Muslim di Eropa. Tidak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu penghujung acara. Kini saatnya TV10 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya, tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV10. Inspirasi dan edukasi.